Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersama lagi dengan Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Di malam yang ke-16 ini kita membahas tentang wajibnya bermursyid. Kekeliruan selama ini terjadi karena kita tidak paham dan tidak pernah diperkenalkan tentang apa sebenarnya mursyid itu. Sangat berbeda ya, yang beragama sezaman dengan Nabi, ya, Islam momentum ya, zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1450 tahun yang lalu, dengan zaman setelah Nabi, ya diistilahkan sekarang Islam akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 17 sudah sering-sering kami bahas tentang ini. Kita diwajibkan mencari guru wali yang mursida. Lantas kenapa tentang mursyid sendiri tidak banyak disampaikan di zaman Nabi? Nah, ini pertanyaannya. Sehingga banyak yang mengira bahwa guru mursyid itu bagian yang tidak penting untuk dicari. Nah, ini logikanya. Karena di zaman Nabi, gurunya adalah Nabi sendiri. Nabi sebagai manusia. Mursyidnya adalah Rasulullah. Tapi rupanya rupa Muhammad. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkiblat pada Rasulullah Muhammad. Yang ketiga-tiganya itu ada pada alamat yang sama, yaitu Nabi Muhammad. Ya, makanya semua yang bertemu dan berguru kepada Nabi Muhammad secara otomatis bermursyid kepada Nabi Muhammad. Karena alamat ketiganya ada pada satu wadah yang sama. Yang membedakannya cuman dimensinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di balik Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad ada di balik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiga-tiganya ada pada satu orang. Nah, yang membedakan cuman dimensinya. Tapi kalau orang yang tidak paham, tidak akan mengerti ini. Nah, sedangkan di zaman setelah Nabi, menjadi berbeda sekali. Karena wadahnya bukan lagi disebut Nabi. Tapi al-ulama warasatul anbiya. Sedangkan Rasulullah disebut sebagai al-mursyid. Tentu saja alamat Allahnya tentunya ada di balik alamat kiblat sang mursyid tersebut. Seolah-olah berbeda ya, padahal prinsipnya sama. Nah, itulah sebabnya karena tidak paham, banyak orang di akhir zaman ini menyatakan seolah-olah tarekat itu bid'ah, mursyid itu bid'ah. Ya, karena di zaman Nabi memang tidak banyak dikupas dan disampaikan perihal hal mursyid dan walia mursyida ini. Padahal zaman Nabi, semua yang berbaiat akan Nabi pasti secara otomatis ya bermursyid kepada Nabi. Beda dengan sekarang. Zaman sekarang yang mengaku Islam pun belum tentu bermursyid.
Nah, itulah kelemahannya. Kelemahan umat Islam sekarang di akhir zaman. Padahal bermursyid itu wajib. Sama halnya, kenapa yang telah percaya kepada kenabian Muhammad kok mesti berbayat? Ya kan? Nah, itulah bukti bahwa di balik Nabi Muhammad ada Rasulullah. Dan di balik Rasulullah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bermursyid dan beragama tidak perlu bermursyid, pastinya Nabi Muhammad tidak mewajibkan kepada umatnya untuk berbayat kepadanya. Ya kan? Dan juga termasuk di umat-umat akhir zaman ini. Umat setelah atau pasca zaman Nabi wajib berbayat kepadanya atau kepada ulama waris yang mewarisi ilmu yang waris daripadanya. Ya, baru dianggap umat Nabi. Nah, ini hadisnya ada. Silakan ya ahli-ahli hadis itu bongkar, kupas tuntas tentang ini. Karena ini jarang sekali dibahas oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita ya yang dibahasnya surga neraka, isinya bidadari apa segala macam. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, yang dibahas cuma kenikmatan surga. Pahalanya kalau kita mengerjakan amalan ini, amalan itu. Makanya sekalipun memang perintah bermursyid itu sedikit dibahas di zaman Nabi, nyatanya metodologinya itu ada. Bahkan ditekankan dalam bentuk bayat. Nah, makanya sering-sering yang mulia Tuan Guru kita mengambil cerita tentang seorang pemuda Arab Badui yang datang menghampiri Nabi pada saat Nabi sedang memberikan ceramah di hadapan sahabat-sahabatnya. Nah, orang Arab Badui itu datang lalu berkata, "Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu." Nah, ini dia dalam keadaan sangat yakin dan percaya. Berhadapan muka langsung dengan Nabi Muhammad. Face to face. Bahkan disaksikan oleh para sahabat. Tapi apa jawaban Rasulullah? Belum. Engkau belum beriman. Engkau masih sebatas berserah diri. Engkau masih Islam. Nah, itulah Islam yang kita bahas di beberapa hari terakhir di kajian kita dalam bulan suci Ramadan ini. Islam itu berserah diri. Kondisi rohani seorang salik yang mencapai makam berserah diri kepada Allah. Jadi pemuda Arab Badui ini masih berserah diri. Ya, kata Rasulullah, belum. Engkau belum beriman. Engkau masih sebatas berserah diri. Engkau masih sebatas Islam. Iman belum masuk dalam dirimu. Nah, itu cerita di atas. Cerita itu menunjukkan bahwa adanya dua dimensi dari umat Nabi Muhammad. Umat yang mengenal sahirnya Nabi Muhammad sebagai manusia. Muhammad bin Abdullah di satu sisi, sedangkan di sisi yang lain umat Rasulullah yang berguru kepada Rasulullah Muhammad. Rasulullah sebagai mursyid dengan jalan bayat. Makanya banyak dikisahkan kadangkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berceramah di pindah-pindah rumah, di rumah-rumah para sahabatnya. Bahkan pernah dia berceramah di rumah salah seorang pendeta Nasrani, Waraka bin Naufal, paman Siti Hadijah. Nah, itu bukan berceramah biasa sebetulnya, tapi Rasulullah membayat
sahabat-sahabatnya yang ingin bermursyid. Cuman kan ini jarang diceritakan dalam kisah-kisah sejarah. Yang diceritakan bahwa hanya Rasulullah berceramah saja, berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Waktu mereka masih sedikit dan dikejar-kejar oleh pemimpin kaum Quraisy. Padahal sesungguhnya itu di situ sudah dilaksanakan prosesi baiat pada sahabat-sahabat yang terdekat, pada 10 sahabat yang awal-awal itu, as-sabiqunal awalun, sahabat-sahabat yang awal. Jadi yang percaya kepada Nabi itu masih sebatas keyakinan, ya masih berserah diri, masih Islam, belum beriman. Nah, kapan dia beriman? Nah, pada saat dia melaksanakan syahadat ruhani. Nah, syahadat ruhani itulah yang dimaksud dengan baiat. Tapi yang benar-benar berguru memang ya tidak ada jalan lain. Portalnya harus melewati baiat. Nah, itulah bedanya Muhammad sebagai nabi dan Muhammad sebagai Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah mati karena dia bukan manusia. Dia adalah fi'il sifatnya Allah sendiri. Dan di zaman ini disebut guru waliyam mursida. Dan itu adalah yang maha mulia guru kami, mursiduna wa murabbituna al-arif billah Maulana Sayyidi Se al-Hajj Qaddasallahu sirruh. Ingin belajar, ingin bertemu dengan al-ulama warasatul anbiya di zaman ini, ingin mengenal waliyam mursida, guru sahir di zaman ini yang bisa menunjukkan kepada Anda al-mursid, Rasulullah, bisa menjelaskan secara detail semua variabel-variabel agama sehingga terang benderang dan menjadi jelas kepada Anda semua, seperti Anda melihat matahari di siang hari. Datanglah ke Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah yang ada di 70 kabupaten kota seluruh Indonesia sekarang. Kami terima dengan lapang dada dan hati yang terbuka. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartun. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Waliyam Mursida. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.